Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang dokumen 1, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP Satuan PAUD pada kurikulum 2013 dengan topik muatan pembelajaran dan pengaturan lama belajar. Are you ready? Yuk kita belajar yuk. Nah, yang pertama tentang program pengembangan dan muatan belajar satuan PAUD. Nah, muatan pembelajaran sendiri berisi cakupan materi atau konsep yang ada pada kompetensi dasar untuk membentuk sebuah kegiatan yang ingin dikenalkan atau dikembangkan kepada anak usia dini untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti yang diharapkan. Nah, bagaimana sih cara menentukan muatan pembelajaran? Ada tahapannya. Yang pertama, kita harus menganalisis kompetensi dasar atau KD, kemudian kita melakukan penjabaran materi untuk terakhir kita dapat membentukkan kegiatan sesuai dengan tema. Namun, ada hal yang perlu kita perhatikan. Dalam membentuk atau merancang muatan pembelajaran, kita harus mengetahui tahapan perkembangan anak usia dini kita. Kita juga harus menguasai kompetensi dasar dan memahami dengan baik visi dan misi serta tujuan lembaga pendidikan dan mengetahui dengan baik kearifan lokal serta keunggulan atau program prioritas satuan pendidikan kita. Nah, muatan belajar satuan PAUD itu terdiri dari program pengembangan, kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta materi pembelajaran. Setelah kita mengetahui bahwa ada 6 program pengembangan pembelajaran, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, seni, dan bahasa. Serta kompetensi yang ingin dicapai merupakan identifikasi KD sesuai dengan program pengembangan. Kemudian, materi pembelajaran berisi materi yang disesuaikan dengan usia anak. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh yang diambil dari buku 10 untuk Satuan Pendidikan PAUD untuk program pengembangan nilai agama dan moral. Teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa kompetensi yang dicapai untuk program pengembangan nilai agama dan moral, serta materi pembelajaran yang dibagi atau diklasifikasikan sesuai dengan usia yang ingin ditentukan. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mengetahui bahwa program pengembangan yang ingin diambil adalah nilai agama dan moral. Kemudian KD yang ingin dicapai berupa 1.1, 1.2, 2.13, 3.1, 4.1, 3.2, serta 4.2. Dan materi pembelajarannya dapat disesuaikan dengan usia peserta didiknya ya, Bun. Nanti setelah teman-teman merancang program pengembangan nilai agama dan moral, kemudian bisa diteruskan dengan pengembangan program yang lain seperti fisik, motorik, kognitif, sosial emosional, seni, bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengaturan lama belajar satuan PAUD. Pengaturan lama belajar merupakan alokasi waktu penerapan kurikulum pada lembaga PAUD. Nah, untuk merancangnya, kita harus mengetahui dulu jumlah jam harian dan mingguannya. Jumlah jam harian dan mingguan dihitung dari jumlah tatap muka dan disesuaikan dengan kelompok usia. Nah, ini dia. Kelompok usianya kita lihat untuk usia 0 sampai 2 tahun untuk 1 minggu berupa 120 menit atau 2 jam. Kalau kita mau bagi dalam satu hari berarti 24 menit tatap muka untuk usia 0 sampai 2 tahun. Untuk usia 2 sampai 4 tahun per minggunya diharuskan ada 360 menit untuk tatap muka, atau kalau dibagi per hari maka 72 menit setara dengan 1 jam 20 menit. Bagaimana dengan usia 4-6 tahun? Untuk 1 minggu berupa 900 menit atau 180 menit untuk perharinya. Nah,
tabel di atas untuk pembelajaran dari hari Senin dan hari Jumat ya, sampai hari Jumat ya. Kalau ada lembaga PAUD yang dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka harus dibagi lagi. Untuk usia 4-6 tahun, sekurang-kurangnya 9 jam di setiap minggunya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu kelompok usianya, kita tentukan jumlah hari belajar dalam satu minggu, kita tentukan jumlah jam menit dalam satu minggu, kemudian kita tentukan waktu belajar dari jadwal kegiatan awal sampai akhir. Nah, berikut contohnya agar teman-teman lebih paham. Alokasi pembelajaran pada PAUD anak soleh untuk kelompok usia TK adalah 21 jam dari hari Senin sampai hari Jumat. Kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 8 sampai 11.30. Nah, cara kita menghitung alokasi pembelajarannya adalah berikut. Kita lihat jamnya dulu. Kegiatan dimulai pada pukul 8 sampai 11.30, maka dalam satu hari setara dengan 3,5 jam atau 210 menit. Kemudian kita lihat harinya. Kegiatan dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat, maka alokasi kegiatan satu minggu adalah 5 kali 210 menit, setara dengan 1050 menit. Kemudian kita lihat standar kelompok usianya. Untuk TK, alokasi 1050 menit per minggu memenuhi standar minimal yakni 900 menit. Berarti PAUD teman-teman sudah layak untuk dijalankan atau dieksekusi karena sudah mumpuni di atas 900 menit. Terima kasih teman-teman. Ingat ya, menjadi pendidik adalah salah satu perbuatan baik tanpa syarat. Kita jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.